Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam pelajaran biologi. Hari ini kita masih melanjutkan materi tentang virus. Minggu yang lalu kita telah membahas sejarah penemuan virus, ciri-ciri virus, reproduksi virus. Sekarang kita lanjutkan tentang pengelompokan virus. Yang pertama, pengelompokan virus berdasarkan asam nukleatnya. Kemarin sudah kita bahas bahwa virus itu hanya mempunyai materi genetik DNA saja atau RNA saja. Sehingga berdasarkan asam nukleatnya ada virus DNA atau deoksiribovirus, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa DNA, dan virus RNA atau ribovirus, di mana virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Ini adalah contoh virus DNA. Antara lain ada adenovirus yang menyerang saluran pernafasan, herpes virus yang menyebabkan penyakit herpes, hepatnavirus yang menyebabkan penyakit hepatitis, papovavirus yang menyebabkan penyakit kutil, pox virus yang menyebabkan penyakit cacar, bakteriofag yang menyerang bakteri. Sedangkan contoh virus RNA antara lain picornavirus yang menyebabkan penyakit polio, orthomyxovirus yang menyebabkan penyakit influenza, paramyxovirus yang menyebabkan penyakit campak, rhabdovirus yang menyebabkan penyakit rabies, retrovirus yang menyebabkan penyakit HIV, termasuk coronavirus yang menyebabkan penyakit SARS, MERS, dan termasuk virus COVID-19. Yang kedua, pengelompokan virus berdasarkan sel inang. Kemarin kalian sudah tahu bahwa virus untuk melakukan reproduksi harus berada di dalam sel hidup atau sel inang, karena virus tidak mempunyai perangkat seluler untuk bereproduksi sendiri. Sel inangnya bisa berupa bakteri, manusia, tumbuhan, dan hewan. Sel inang ketika ditumpangi oleh virus maka bisa menyebabkan penyakit. Bahkan kalau pada bakteri bisa menyebabkan sel bakteri menjadi lisis atau mati. Yang ketiga, pengelompokan virus berdasarkan selubung virus. Ada virus berselubung, yaitu virus yang mempunyai selubung yang tersusun atas lipoprotein atau glikoprotein. Dan ada virus telanjang atau tanpa selubung, yaitu virus yang nukleokapsidnya tidak diselubungi oleh lapisan lain. Contoh virus yang berselubung antara lain ada herpes virus, coronavirus, retrovirus, rhabdovirus, paramyxovirus, dan orthomyxovirus. Yang termasuk virus telanjang antara lain adenovirus, papovavirus, picornavirus, reovirus, dan virus TMV. Sekarang kita bahas peranan virus. Yang pertama adalah peranan virus yang menguntungkan, antara lain untuk menghasilkan vaksin. Vaksin itu adalah mikroorganisme patogen yang sudah dilemahkan. Tujuan pemberian vaksin itu adalah untuk membentuk antibodi untuk melawan kuman penyebab infeksi. Contoh vaksin yang terbuat dari virus antara lain ada OPV, oral polio vaksin. Ini adalah vaksin untuk mencegah penyakit polio. Ada HBV, hepatitis B vaksin untuk mencegah penyakit kuning atau hepatitis. Vaksin MR atau measles rubella untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Ada vaksin VZIG atau varicella zoster immunoglobulin untuk mencegah penyakit cacar. Dan masih banyak lagi vaksin yang lain, silahkan dipelajari sendiri. Yang kedua, virus dapat digunakan untuk memproduksi interferon yang berfungsi untuk mencegah perkembangbiakan virus pada sel inang. Yang ketiga, untuk membuat antitoksin dengan cara menggabungkan DNA virus dan gen yang mempunyai sifat yang menguntungkan. Antitoksin ini dimanfaatkan untuk melawan penyakit pada manusia. Dengan rekayasa genetika, virus dapat dimanfaatkan sebagai perantara gen manusia atau makhluk hidup yang lain untuk masuk ke dalam sel bakteri agar sel bakteri membawa sifat gen manusia atau gen makhluk hidup yang lain. Yang keempat, untuk membuat peta kromosom.
Sedangkan peranan virus yang merugikan, yang pertama bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Contohnya virus HIV menyebabkan penyakit AIDS yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Virus Varicella Zoster menyebabkan penyakit cacar air. Orthomyxovirus menyebabkan penyakit flu yang menyerang sistem pernafasan bagian atas. Poliovirus menyebabkan penyakit polio yang menyerang sistem saraf yang menyebabkan kelumpuhan. Hepatitis menyebabkan penyakit hepatitis yang menyebabkan radang hati. Virus dengue menyebabkan penyakit demam berdarah yang menyerang sel darah, di mana virus ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui perantara nyamuk Aedes aegypti. Virus herpes simplex menyebabkan penyakit herpes, yaitu menyerang mulut, kulit, dan kelamin. Dan paramyxovirus menyebabkan penyakit campak. Yang kedua, menyebabkan penyakit pada hewan. Contohnya adalah virus FMD, menyebabkan penyakit yang menyerang pada kuku dan mulut hewan ternak. Contohnya pada sapi, domba, kuda, dan kerbau. Kemudian virus NCD yang menyebabkan penyakit tetelo, yaitu menyerang sistem saraf pada unggas. Virus rabies menyebabkan penyakit rabies pada anjing, kucing, dan monyet. Virus RSV menyebabkan penyakit tumor pada ayam. Dan virus H5N1 atau flu burung menyerang pada unggas. Yang ketiga, menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Contohnya virus TMV yang menyerang pada daun tembakau. TZMV menyebabkan daun menggulung pada tanaman kapas atau lobak. Virus mosaik bisa menyebabkan penyakit kuning pada daun tomat. Virus tungro yang menyebabkan tanaman padi menjadi kerdil, di mana ini diperantarai oleh wereng. Penularan virus itu bisa melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui kontak langsung, contohnya penyakit cacar, penyakit herpes, atau melalui peralatan yang dipakai oleh penderita. Yang kedua, melalui udara atau saluran pernafasan, contohnya virus influenza, termasuk virus COVID-19. Yang ketiga, melalui perantara hewan, contohnya flu burung melalui perantara unggas, rabies melalui perantara monyet, anjing, dan kucing. Virus DBD atau virus dengue melalui perantara nyamuk Aedes aegypti. Kemudian melalui hubungan seksual, contohnya adalah virus HIV, dan bisa juga melalui makanan dan air. Adapun cara pencegahan virus dapat dilakukan yang pertama dengan cara melakukan vaksinasi. Dengan vaksinasi, maka pada tubuh kita akan terbentuk antibodi. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara menerapkan pola hidup sehat, antara lain dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang, berolahraga secara teratur, beristirahat yang cukup, menghindari stres, dan menjaga kebersihan diri kita dan lingkungan di sekitar kita. Kemudian yang terpenting juga adalah dengan cara menghindari kontak langsung dengan orang yang sakit. Nah, anak-anak, sampai di sini materi tentang virus. Semoga kalian semua sudah paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.